Kamu ngerasa nggak? Tiap gajian niatnya mau bayar utang, tapi entah kenapa selalu habis duluan. Padahal gaji nggak kecil, tapi utang kok kayak nggak berkurang-kurang. Kalau ini kamu, mungkin masalahnya bukan di uangnya, tapi di cara pikiranmu ngatur uang itu. Di video ini, aku bakal bagiin trik psikologi sederhana yang bisa bikin utangmu mulai cepat habis, bahkan tanpa harus nunggu gaji naik. Kalau kamu serius pengen bebas dari utang, jangan skip video ini. Hari ini kita bakal bahas topik yang deket banget dengan banyak orang. Utang. Bukan dengan rumus ribet atau teori berat, tapi lewat pendekatan psikologis, cara ngatur pikiran supaya keputusan soal uang jadi lebih tepat. Aku mau ajak kamu lihat kenapa seringkali kita tahu harus bayar utang, tapi tetap saja susah konsisten. Dan yang lebih penting, apa yang bisa kita ubah mulai hari ini supaya utang itu benar-benar bergerak ke nol. Kalau kamu pengen hidup tanpa beban utang dan mulai bangun masa depan yang lebih ringan, yuk kita mulai. 1. Jadikan utang sebagai musuh nomor 1. Langkah pertama yang perlu kamu ubah bukan langsung di dompet, tapi di kepala. Selama utang masih kamu anggap hal biasa, yang penting bisa dicicil atau nanti juga beres, secara nggak sadar kamu memberi izin pada dirimu sendiri untuk menunda penyelesaiannya. Orang yang berhasil cepat lunas punya mindset berbeda. Mereka melihat utang sebagai beban yang harus segera disingkirkan, bukan sekedar kewajiban bulanan. Bukan berarti kamu harus panik atau stres setiap lihat angka utang, tapi kamu perlu menempatkannya sebagai prioritas utama dalam keuanganmu. Artinya, sebelum mikir upgrade gaya hidup, sebelum mikir belanja keinginan, kamu bertanya dulu, apakah ini lebih penting daripada mengurangi utang? Kalau jawabannya tidak, maka utang tetap nomor 1. Dengan mindset ini, keputusan kecil jadi berubah. Kamu jadi lebih rela menahan jajan, menunda beli barang baru, atau hidup lebih sederhana, karena di kepalamu ada satu tujuan besar, ingin cepat bebas dari utang. Setiap rupiah ekstra langsung terasa lebih bermakna kalau bisa dipakai untuk menyerang musuh ini. Saat kamu mulai melihat utang sebagai sesuatu yang mengganggu ketenangan hidupmu, bukan cuma angka di aplikasi, kamu akan terdorong untuk bertindak lebih tegas. Dan dari situlah, langkah menuju hidup tanpa utang benar-benar dimulai. 2. Bayar di awal, bukan di akhir. Salah satu kesalahan paling umum saat punya utang adalah menunggu sampai akhir bulan untuk membayar. Niatnya sih baik, nanti kalau masih ada sisa aku bayar. Tapi kenyataannya hampir selalu tidak pernah ada sisa. Orang yang berhasil melunasi utang lebih cepat punya kebiasaan berbeda. Begitu gajian, mereka langsung bayar dulu utangnya di awal. Secara psikologis ini sangat kuat. Saat kamu langsung menyisihkan uang untuk utang di hari pertama gajian, otakmu akan menganggap uang itu sudah tidak ada. Jadi kamu otomatis menyesuaikan gaya hidup dengan sisa uang yang ada, bukan sebaliknya. Ini jauh lebih efektif daripada mencoba menahan diri di akhir bulan ketika uang sudah terlanjur habis. Kebiasaan ini juga memberi rasa lega dan terkendali. Kamu tahu, begitu gajian, satu kewajiban besar sudah beres. Beban mental berkurang, dan kamu tidak perlu cemas sepanjang bulan mikirin, nanti bisa bayar nggak ya? Bayar di awal juga melatih disiplin. Kamu sedang membangun pesan ke diri sendiri bahwa utang itu prioritas, bukan sisa. Dan makin sering kamu melakukannya, makin kuat kebiasaan ini terbentuk. Saat kamu mulai memindahkan momen bayar utang dari nanti menjadi sekarang, kamu akan kaget melihat betapa lebih cepat saldo utang itu bergerak turun. Pelan tapi pasti, tanpa harus nunggu gaji naik. 3. Rayakan utang yang berkurang, sekecil apapun. Banyak orang fokusnya hanya pada satu hal, kapan ya utang ini nol? Masalahnya, kalau angka itu masih jauh, otak kita gampang capek dan kehilangan semangat. Orang yang berhasil cepat lunas punya trik psikologis penting. Mereka belajar merasakan progres, sekecil apapun. Setiap kali sisa utang berkurang, meski cuma sedikit, mereka menganggap itu sebagai kemenangan kecil. Bukan buat foya-foya, tapi untuk memberi sinyal ke diri sendiri, aku bergerak maju. Ini penting, karena otak manusia suka kemajuan. Saat kita merasa ada progres, kita lebih termotivasi untuk lanjut. Perayaan di sini tidak harus pakai uang, bisa dengan mencatat di buku, bikin checklist, coret angka lama dan tulis angka baru yang lebih kecil, atau sekedar bilang ke diri sendiri, yes, bulan ini turun lagi. Hal sederhana ini bikin proses yang panjang terasa lebih ringan. Mindset ini juga mengubah cara pandangmu.
kamu tidak lagi melihat utang sebagai gunung besar yang menakutkan, tapi sebagai jarak yang sedang kamu potong sedikit demi sedikit. Setiap pembayaran jadi terasa bermakna, bukan cuma kewajiban. Saat kamu konsisten merayakan progres, kamu sedang membangun kebiasaan positif, dari terpaksa jadi termotivasi. Dan inilah yang membuat banyak orang akhirnya bisa bertahan sampai benar-benar bebas dari utang. 4. Tutup pintu godaan. Salah satu alasan terbesar kenapa utang susah berkurang bukan karena kurang niat, tapi karena terlalu banyak godaan di sekitar kita. Diskon, flash sale, notifikasi belanja, promo pay later, semuanya dirancang untuk bikin kita belanja tanpa mikir panjang. Orang yang berhasil cepat lunas paham satu hal. Kalau mengandalkan niat saja, kita akan kalah. Maka yang mereka lakukan adalah menutup pintu godaan sejak awal. Secara psikologis, semakin sering kita harus menahan diri, semakin cepat kita lelah. Karena itu, mereka memilih mengurangi sumber godaan. Hapus aplikasi belanja, matikan notifikasi promo, simpan kartu kredit di rumah, atau bahkan potong akses pay later. Bukan karena nggak bisa pakai, tapi karena mereka sadar terlalu mudah untuk tergelincir. Dengan lingkungan yang lebih bersih, energi mentalmu bisa dipakai untuk hal yang lebih penting. Fokus kerja, fokus menabung, fokus bayar utang. Kamu nggak perlu terus-terusan berperang dengan diri sendiri setiap hari. Kebiasaan ini juga mengubah identitas diri. Kamu mulai melihat dirimu sebagai orang yang melindungi masa depannya, bukan orang yang selalu bereaksi pada godaan sesaat. Dan makin sering kamu berhasil menutup pintu itu, makin kuat kepercayaan dirimu bahwa kamu memang mampu berubah. Saat kamu berani membatasi akses pada hal-hal yang bikin boros, kamu sebenarnya sedang memberi ruang lebih besar bagi satu tujuan utama, utang cepat habis dan hidup lebih lega. 5. Visualisasikan hidup tanpa utang. Banyak orang berhenti di tengah jalan bukan karena nggak mampu, tapi karena kehilangan alasan emosional untuk terus berjuang. Disinilah kekuatan visualisasi bekerja. Orang yang berhasil cepat lunas sering membayangkan dengan jelas seperti apa hidup mereka saat utang sudah nol. Coba bayangkan, gajian tanpa potongan cicilan, tidur lebih nyenyak tanpa kepikiran tagihan, punya ruang buat nabung dan membangun masa depan. Perasaan lega, bebas, dan tenang itu kalau sering kamu hadirkan di pikiran akan jadi bahan bakar kuat untuk bertahan di proses yang kadang terasa berat. Secara psikologis, otak kita lebih mudah bergerak kalau punya gambaran tujuan yang jelas, bukan cuma angka di kertas. Jadi bukan sekedar utangku sisa sekian, tapi aku sedang menuju hidup yang lebih ringan dan bebas. Setiap kali kamu tergoda buat belanja atau menunda bayar, kamu ingat lagi gambaran itu. Lalu bertanya, ini mendekatkanku ke hidup bebas utang atau malah menjauhkan? Kebiasaan visualisasi ini juga bikin tujuanmu terasa lebih nyata dan personal. Bukan lagi nasihat umum, tapi sesuatu yang benar-benar kamu inginkan untuk hidupmu sendiri. Saat kamu terus mengingat seperti apa rasanya hidup tanpa utang, kamu sedang menanamkan satu identitas baru. Aku adalah orang yang sedang menuju bebas utang. Dan identitas inilah yang pelan tapi pasti akan menuntun setiap keputusan kecilmu sampai utang itu benar-benar habis. Jadi kalau kita rangkum, kunci supaya utang cepat habis itu bukan cuma soal tambah penghasilan, tapi soal mengubah cara berpikir. Mulai dari menjadikan utang sebagai prioritas utama, bayar di awal, merayakan progres kecil, menutup pintu godaan, sampai terus mengingat seperti apa hidup tanpa utang nanti. Semua trik ini mungkin kelihatannya sederhana, tapi kalau dilakukan konsisten, dampaknya bisa luar biasa. Karena pelan-pelan, kamu bukan cuma mengurangi utang, tapi juga membangun versi dirimu yang lebih disiplin dan lebih sadar dalam mengelola uang. Ingat, kamu nggak harus langsung sempurna. Yang penting, kamu mulai hari ini. Satu keputusan kecil, satu pembayaran kecil, tapi dilakukan terus, itu yang akhirnya bikin utang benar-benar bergerak ke nol. Kalau video ini ngebantu kamu dan kamu pengen sama-sama belajar biar hidup lebih ringan tanpa beban utang, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Di channel ini, kita tumbuh bareng menuju keuangan yang lebih sehat dan lebih tenang. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Tetap semangat, jaga komitmenmu,
dan sampai ketemu di video berikutnya.